Pemirsa, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa tensi di Laut Cina Selatan harus dikurangi. Ya, ini menjadi hal penting yang harus diperhatikan dalam kerjasama ASEAN dengan Republik Rakyat Tiongkok. Hal itu disampaikan Presiden dalam KTT ke-18 ASEAN Republik Rakyat Tiongkok di Kuala Lumpur, Malaysia. Jokowi mengatakan Tiongkok merupakan mitra penting bagi sejumlah negara ASEAN. Menurut Presiden Joko Widodo, yang perlu dilakukan untuk melanjutkan kerjasama ASEAN dengan Tiongkok adalah menjaga tensi ketegangan di Laut Cina Selatan. Presiden meminta agar baik ASEAN maupun Tiongkok menghormati hukum internasional. Presiden Jokowi juga berharap ASEAN dan Republik Rakyat Tiongkok harus mampu membangun suatu kemitraan ekonomi yang saling menguntungkan, sebab potensi kerjasama ekonomi ASEAN dan Tiongkok sangat besar. Widodo bertolak ke Kuala Lumpur, Malaysia menghadiri konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-27. Ya, sejumlah agenda termasuk persiapan menjelang pelaksanaan masyarakat ekonomi ASEAN akan dibahas para kepala negara. Didampingi Ibu Negara, Presiden Joko Widodo bertolak ke Kuala Lumpur, Malaysia untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-27. Wakil Presiden bersama sejumlah Menteri Kabinet Kerja turut mengantar keberangkatan Presiden dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Pembahasan persiapan jelang pelaksanaan masyarakat ekonomi ASEAN tampaknya akan menjadi salah satu agenda dalam pertemuan para pemimpin ASEAN tersebut. Ya, ini kan summit ASEAN, bagaimana tentu persiapan menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Antara lain, di samping itu kan ada namanya ASEAN Plus 6, ya, Amerika, Rusia, Cina, Korea, India, Jepang juga pertemuan. Seberapa besar peran Indonesia, Pak, dalam KTT ASEAN? Loh, kita kan negara ASEAN yang terbesar, otomatis sama-sama lah. Tapi Indonesia tentu harus juga bersama-sama membangun ASEAN. Presiden Joko Widodo rencananya akan mengikuti serangkaian acara kenegaraan selama 2 hari, yakni tanggal 21 dan 22 November 2015. Dari Jakarta, Dwi Suci Amalia, Teddy Suhendi, TV One mengabarkan. Melanda sebuah bangunan toko roti di Jalan KS Tubun, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sang pemilik hanya bisa menangis histeris ketika melihat tokonya dilalap si jago merah. Diduga akibat korsleting listrik membuat sebuah toko roti di Jalan KS Tubun, Tanah Abang, Jakarta Pusat terbakar. Sang pemilik toko bernama Ralinta Chandra hanya bisa menangis histeris melihat toko roti miliknya terbakar. Api merambat perlahan membakar bagian dalam toko. Karena banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menghanguskan seisi toko. Pelan-pelan dulu, Pak. Oh iya, karena baru gede. Baru gede. Iya. Enggak, belum ada, Pak. Belum dengar. Enggak, saya langsung bangun inci sih. 11 unit mobil pemadam kebakaran yang menyemprotkan air baru dapat memadamkan api setengah jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Ong Suhirmantni, TV One mengabarkan. Di Tugu Proklamasi Jakarta Pusat, segera kita bergabung dengan Kristi Dewi langsung dari Tugu Proklamasi Jakarta. Kristi Dewi, wah sepertinya memang sudah sampai semua ya buruh di Tugu Proklamasi sebelum nantinya mogok nasional. Silakan Kristi. Ya, benar sekali, memang seluruh buruh yang berasal dari Bandung, Lampung, Jakarta, Bekasi, dan juga daerah-daerah lainnya sudah berkumpul di Tugu Proklamasi ini. Dan tadi pada pukul 3:30 sore hari tadi sudah dilaksanakan konferensi pers, yaitu para buruh ini menyuarakan tentang penolakan mereka terhadap peraturan pemerintah nomor 78 terkait dengan pengupahan. Selain itu juga para buruh tadi memberikan pengetahuan kepada kami bahwa nantinya, yaitu pada tanggal 24 hingga pada tanggal 27 November 2015 nanti, para buruh akan melaksanakan aksi mogok massal atau mogok nasional, yaitu mereka akan memboikot sejumlah kawasan industri, yaitu berbagai tempat seperti pelabuhan
dan juga akses tol di berbagai daerah begitu, di mana untuk membuktikan kepada pemerintah keseriusan mereka, yaitu mereka bersungguh-sungguh menolak peraturan pemerintah nomor 78 ini, di mana pemirsa memang peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 ini memang telah dilakukan oleh atau disahkan oleh pemerintah pusat begitu, yang dianggap oleh buruh tidak sama sekali menguntungkan pihak buruh, dan juga memang buruh juga menyayangkan begitu pada saat pembuatan peraturan ini dari pihak buruh sendiri tidak diikut sertakan dalam proses pembuatan, sehingga mereka tidak mampu untuk mengapresiasikan hak-hak mereka sendiri. Dan juga pemirsa, selain itu dari pihak buruh ini pada saat siang hari tadi sudah melakukan long march, yaitu dari buruh yang berasal dari Bandung dan juga buruh yang berasal dari Lampung begitu, yang melakukan long march dan mengumpulkan sebanyak 600 petisi, di mana rencananya mereka harus mengumpulkan 1 juta petisi yang nantinya akan diserahkan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada hari ini. Namun karena jumlah petisi yang dikumpulkan masih 600, maka mereka tidak jadi untuk ke Istana Negara begitu untuk menyerahkan jumlah petisi 1 juta tersebut. Namun hal itu akan diserahkan yaitu pada tanggal 23 hingga tanggal 27 nanti. Dan selain itu juga pemirsa, saat ini di Tugu Proklamasi sendiri sudah masa buruh sendiri sudah mulai membubarkan diri begitu, karena mengingat memang jadwal unjuk rasa hanya dijadwalkan itu pada sampai dengan pukul 6 sore hari. Demikian dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke studio. Kristi Dewi langsung dari Tugu Proklamasi bersama teman-teman buruh. Iya, ini masih akan berlangsung nanti 24 sampai 27 November ya besar-besarannya ya. Jadi mogok nasional ini bukan main-main, ini juga menjadi harus perhatian pemerintah gitu. Jangan sampai seharusnya mereka sampai mogok. Betul. Berbahaya juga ketika industri berhenti kurang lebih 4 hari itu. Karawang, Jawa Barat hingga larut malam masih bertahan di depan Pemda Karawang menunggu hasil rapat Dewan Pengupahan. Ribuan orang ini berasal dari berbagai federasi dan aliansi buruh di wilayah Karawang. Mereka bertahan dengan cara duduk-duduk, menutup badan jalan di depan kantor Pemda sejak Jumat siang hingga larut malam. Masa buruh masih menunggu perwakilan mereka yang memperjuangkan kenaikan UMK 2016. Dalam rapat dengan Dewan Pengupahan, buruh menuntut kenaikan upah minimum kabupaten hingga 26% dari tahun sebelumnya. Buruh meminta upah sebesar Rp3.300.000, namun saat ini baru mencapai Rp3.300.000. Buruh akan terus melakukan aksi hingga tuntutan disepakati tentang pengupahan, dan selain itu buruh juga menolak peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015. Masa berencana melakukan aksi mogok nasional jika pemerintah mengabaikan tuntutan mereka. Sepanjang hari buruh berunjuk rasa untuk menolak peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Unjuk rasa dilakukan para buruh dengan turun ke jalan dan terjadi di Jakarta serta beberapa daerah di Indonesia. Ratusan buruh berunjuk rasa di lapangan Monumen Proklamasi Jakarta Pusat. Mereka berkumpul untuk menunggu kelompok buruh lain yang datang dari berbagai daerah. Masa buruh akan menyerahkan petisi kepada Presiden Joko Widodo yang berisi penolakan peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Selain itu, masa buruh juga menyerukan rencana digelarnya mogok kerja nasional pada tanggal 24 hingga 27 November mendatang. Hingga saat ini para buruh masih terus menyuarakan tuntutan agar PP pengupahan dicabut. Mereka juga menolak formula kenaikan upah minimum berdasarkan inflasi. Jika dilihat dari survei pengupahan nasional tentang standar UMP 2016 di beberapa kota kabupaten, formula baru kenaikan UMP dianggap para buruh tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum menuju Monumen Tugu Proklamasi, ratusan buruh berjalan kaki dari kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur. Mereka bergerak melalui Jalan Pemuda dan Pramuka. Aksi tersebut mendapat kawalan ketat dari Kepolisian Resor Metro Jakarta Timur.
Di Bandung, Jawa Barat, ribuan buruh berdemonstrasi di depan rumah dinas Gubernur Jawa Barat. Para buruh meminta Gubernur Jawa Barat memenuhi janji saat kampanye, yaitu mengedepankan kepentingan buruh. Kumpulan massa sempat menyebabkan kemacetan di beberapa ruas jalan. Lebih dari 2.000 buruh di Jombang, Jawa Timur menolak UMK yang diusulkan Bupati kepada Gubernur. Buruh menilai UMK usulan Bupati belum mencukupi kebutuhan hidup layak. Dengan rekomendasi Dewan Pengupahan, Bupati Jombang telah menaikkan UMK dari Rp1.725.000 menjadi Rp1.923.000. Sementara buruh juga menurunkan tuntutan UMK dari Rp2,7 juta menjadi Rp2.115.000. Di Surabaya, Jawa Timur, ratusan buruh mendatangi Gedung Gerahadi untuk berunjuk rasa. Mereka menuntut kenaikan UMK sebesar 30% atau Rp3,2 juta. Demonstrasi menyebabkan kemacetan panjang di Jalan Gubernur Suryo hingga polisi menerapkan sistem buka tutup arus lalu lintas. Tim TV One mengabarkan. Masih berlangsung lagi. Ini hari ketiga ternyata. Sudah 3 hari dia. Dan mereka masih juga berorasi di depan istana untuk meminta atau menuntut agar mereka diangkat sebagai PNS. Ya. Karena memang rata-rata bagian mereka ini sudah mengabdi, itu sudah lebih dari 15 tahun. Betul. Dan mereka rencananya bertekad menginap di depan istana loh ini, hingga tuntutan mereka dikabulkan. Ini ada sekitar 47.000 Banpol PP seluruh Indonesia. Satpol PP non PNS Indonesia karena apa? Aspirasi jelas beresa, jelas pengangkatannya tidak bisa kalah dengan SKSK yang bodoh. Kalian hanya putusan. Kalau tadi tuntutan mereka adalah pengangkatan ya sebagai pegawai negeri sipil, kalau tidak mereka akan menginap. Nah, kalau memang betul seperti itu, dengan Randy Wicaksana yang akan mengabarkan. Randy, apakah masih bertahan para anggota Satpol PP yang melakukan unjuk rasa di sekitar wilayah istana? Anggi, Rizky, selamat sore. Saya harus klarifikasi, ternyata demi ketertiban bersama, Satpol PP ini masih menunjuk rasa solidaritas yang tinggi. Tidak hanya untuk sesama mereka, namun juga untuk aparatur negara yang terus berjaga dari pagi hingga sore hari ini. Sehingga mereka telah memutuskan akan kembali melanjutkan aksi demonstrasinya esok hari di Kementerian Pan-RB pada pukul 9 pagi hari. Dan pagi hari tadi ini, Istana Negara Republik Indonesia kembali menjadi saksi aksi unjuk rasa dari 3.000 hingga 4.000 perwakilan Satpol PP seluruh Nusantara yang hadir di sini untuk melakukan aksi unjuk rasa. Kira-kira apa sajakah keinginan mereka yang ingin mereka capai melalui aksi unjuk rasa ini? Saya sudah bersama dengan beberapa perwakilan, salah satunya adalah Bapak Roni yang merupakan perwakilan dari Forum Bantuan Pol PP Nusantara asal Tegal, Jawa Tengah. Betul Pak Roni ya? Oke, Pak Roni, pertanyaan pertamanya, kira-kira yang ingin dicapai melalui aksi unjuk rasa 3 hari berturut-turut yang tidak kunjung usai ini apa Pak? Satu yang ingin kami sampaikan kepada dalam hal ini Pak Presiden melalui Kemenpan RB, tegakkan dan laksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa Satpol PP adalah PNS. Gitu. Dan sementara saat ini statusnya? Sementara saat ini statusnya masih 41.000 lebih se-Indonesia. Satpol PP hanya tenaga honorer. Dari total berapa Satpol PP? Dari total se-Indonesia itu PNS tidak ada separuh. Tidak ada separuh. Berarti lebih dari separuhnya masih berstatus non-PNS? Non-PNS atau Banpol. Oke. Yang ingin dicapai atau ingin bertemu siapa sih Pak melalui aksi unjuk rasa ini? Sedikit kronologi kita sampaikan. Selama ini bahwa keberadaan Banpol yang masih belum PNS ini antara Kementerian Pan-RB dalam hal ini Lembaga Teknis tentang Kepegawaian dan Kemendagri selaku pembina dari Satuan Polisi Pamung Praja terkesan saling lempar. Karena memang tidak bisa dipungkiri Satpol PP adalah polisi daerah. Artinya keberadaan mereka adalah kebutuhan daerah. Maka hari ini 3.000 sampai 4.000 Banpol PP se-Indonesia datang ke sini bukan hanya omong kosong, kita datang